Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi hari ini di channel Endo Widya Purnamasari. Hari ini saya akan memberikan suatu informasi yang menarik, terutama untuk para dosen ya, karena ini ada dari LPDP tahun 2020, di mana ada yang namanya beasiswa bantuan pendidikan doktor untuk dosen, terutama bagi dosen yang sedang menjalani kuliah S3. Nah, untuk mengikuti materi ini dan informasi ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya bisa memberikan info-info yang ter-up-to-date tentunya. Oke, langsung saja ya. Tentang LPDP sendiri, LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Dan LPDP sendiri menyelenggarakan program beasiswa baik magister atau doktoral untuk putra-putri bangsa yang terbaik, Indonesia. Nah, untuk beasiswa bantuan pendidikan dokter untuk dosen tentunya berarti persyaratan utamanya adalah pendaftarnya adalah seorang dosen yang menempuh program doktor dan memiliki NIDN dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu apa saja komponen biaya yang akan diberikan? Yang pertama adalah SPP atau UKT atau uang kuliah tunggal yang sesuai dengan penetapan dari perguruan tinggi tujuan. Yang kedua adalah jangka waktu pembiayaan yang terhitung sejak ditetapkan menjadi penerima beasiswa bantuan pendidikan doktor untuk dosen melalui keputusan direktur utama sampai dengan akhir tahun ketiga perkuliahan atau semester 6. Jadi untuk doktoral sendiri ditempuh paling lama sampai semester 6. Dan LPDP sendiri tidak menerima permohonan perpanjangan beasiswa bantuan pendidikan doktor untuk dosen. Jadi memang harus benar-benar tepat waktu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja persyaratannya? Untuk persyaratan beasiswa bantuan pendidikan doktor ini, tentunya yang pertama adalah usia pendaftar atau pelamar itu pada 31 Desember 2020 nanti itu paling maksimal 47 tahun. Jadi kalau sudah 47 tahun satu hari itu sudah tidak masuk lagi di sistem ya Bapak Ibu. Yang kedua, sedang menempuh pendidikan S3 di perguruan tinggi yang memenuhi kriteria yang pertama, akreditasi program studinya A dan akreditasi perguruan tingginya juga A. Yang kedua, khusus pendaftar yang berasal dari afirmasi tertinggal, kelompok prasejahtera, dan afirmasi penyandang disabilitas diizinkan mendaftar di luar akreditasi program studi A dan akreditasi perguruan tinggi A dengan ketentuan yang pertama, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau setingkat. Yang kedua, penyandang disabilitas ini melampirkan surat keterangan berkebutuhan khusus dari rumah sakit atau klinik tumbuh kembang dan daerah afirmasi bagi pendaftar perguruan tinggi tempat mengajar dari daerah afirmasi LPDP. Jadi listnya nanti akan terlampir ya Bapak Ibu. Selambat-lambatnya sedang berada pada semester 4 ya, yang sedang menempuh pendidikan S3 ini dengan masa studi IPK minimal 3,25 dan tidak pernah mengajukan cuti selama kuliah. Jadi memang benar-benar harus berproses dulu kuliahnya gitu ya. Dan mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, bisa setingkat khusus untuk pendaftar dari kelompok prasejahtera, surat keterangan kebutuhan khusus dari rumah sakit atau klinik tumbuh kembang bagi pendaftar penyandang disabilitas, tidak sedang dan tidak menerima jenis beasiswa LPDP lain dari sumber yang memberikan komponen pendanaan yang sama. Jadi tidak boleh double beasiswa. Dan bersedia menandatangani surat pernyataan dengan format yang terlampir. Cara mendaftarnya bagaimana? Beasiswa LPDP ini kita daftar melalui online melalui http beasiswa lpdp.kemenkeu
www.ppdp.go.id. Jadi langsung klik di website dan Bapak Ibu melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Sehingga pastikan melakukan submit pada aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi dan pendaftaran. Jadi nanti akan keluar kode registrasinya ya Bapak Ibu. Lalu apa saja proses seleksi beasiswa bantuan doktor untuk dosen ini? Yang pertama, 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi des evaluasi. Nah, dokumen-dokumen yang perlu diunggah pada aplikasi beasiswa LPDP adalah biodata pribadi ya, jadi online form. Lalu KTP itu nanti ada unggahan dokumen, KTM atau kartu tanda mahasiswa juga unggahan dokumen, proposal penelitian itu online, rencana penelitian dalam bentuk capaian atau milestone per semester itu juga online, transkrip nilai akhir seluruh mata kuliah itu unggahan dokumen, surat pernyataan sesuai format LPDP dengan ada dilampirkan materai 6000 juga unggahan dokumen, surat rekomendasi dari unsur pimpinan perguruan tinggi tempat bekerja, unggahan dokumen, surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui cek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga dokumen, surat keputusan diterima di perguruan tinggi tujuan itu juga berupa dokumen, surat keterangan aktif studi dari perguruan tinggi tempat studi itu juga dokumen, dan profil diri atau personal statement itu unggahan dokumen. Nah, seperti apa format proposal penelitiannya? Jadi harus memenuhi beberapa rangkaian ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah judul penelitian. Lalu yang kedua latar belakang ya. Ketiga perumusan permasalahan atau istilahnya statement of problem. Yang keempat pertanyaan atau tujuan penelitian. Yang kelima adalah kelogisan atau rasional. Yang keenam metode dan desain. Lalu signifikansi atau manfaat, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Jadi memang harus memenuhi unsur-unsur penulisan yang seperti ini ya Bapak Ibu untuk proposal penelitian. Nah, bagaimana jadwal seleksi beasiswa bantuan pendidikan doktor untuk dosen ini? Kapan sebenarnya? Oke, jadi periodenya LPDP ini akan dimulai dari tanggal 1 dan 23 Juli. Jadi sekarang sudah jalan untuk pendaftaran. Jadi kegiatannya, informasi ini kan dari jadwalnya 1 Juli 2020, pembukaan pendaftaran itu 2 Juli 2020, penutupan pendaftaran itu 10 Juli 2020, pelaksanaan seleksi administratif dan des evaluasi itu 11-20 Juli 2020, pengumuman hasil seleksi itu 23 Juli 2020. Jadi untuk LPDP ini selalu tepat waktu ya Bapak Ibu, tidak ada molor-molor gitu waktunya ya. Nah, untuk capaian dari milestone penelitian per semester ini contohnya ya. Jadi di semester 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi misalnya begini. Semester 1 berarti capaian milestone yang terukur itu teridentifikasinya apa gitu ya. Lalu semester 2 terjabarkannya kondisi yang dibutuhkan untuk apa gitu. Lalu semester 3 rancangannya seperti apa, dan semester 4 itu aplikasi ya dari penelitian Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, jadi masing-masing semester ini dari semester 1 itu kontribusinya 30%, semester 2 itu 20%, semester 3 itu 30%, dan semester 4 itu 20%. Jadi totalnya tetap 100%. Nah, kalau ini adalah format surat rekomendasi ya. Ini hanya contoh saja sebenarnya. Ini merupakan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa identitas Bapak Ibu sendiri ya yang merekomendasikan, dan jangan lupa untuk nanti tanda tangannya juga gitu ya, dan deskripsikan rekomendasinya itu seperti apa. Nah, ini untuk pendaftar daerah afirmasi tahun 2020 gitu ya. Jadi dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Papua Barat dan Papua. Jadi banyak sekali ya kabupaten atau kota yang menjadi sasaran dari beasiswa LPDP. Oke, demikianlah informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sedang kuliah S3 atau kuliah doktoral untuk mendaftar beasiswa LPDP ya. Jadi lumayan tuh bisa menambah bantuan gitu ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri hari ini untuk informasinya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel Enda Widya Pramasari. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.